Pada pokoknya keterangan saksi itu menyampaikan bahwa memang telah terjadi percekcokan dan pertengkaran, walaupun mengenai materinya hal apa menyebabkan itu mungkin tidak bisa dibuka di media. Dan kesimpulannya bahwa dari saksi itu memang tidak memungkinkan lagi untuk bersatu dalam rumah tangga. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bukti dan saksi, dan kemudian tadi majelis hakim menyatakan apakah mau menyampaikan kesimpulan secara tertulis atau secara lisan. Nah, tadi pihak kuasa penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya kesimpulannya bahwa gugatan itu sudah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F PP 97, kira-kira itu. Nah, oleh karena pihak penggugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan, nah kami pun menyampaikan kesimpulan secara lisan. Tadi kesimpulan secara lisan itu pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa memang kelihatannya tidak memungkinkan lagi penggugat dan tergugat untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Jadi untuk kebaikan kedua pihak ya mungkin harus diakhiri rumah tangganya. Nah, setelah itu nanti minggu depan tanggal 10 Agustus itu dijadwalkan untuk putusan. Nah, itu majelis akan musyawarah dan akan menyampaikan putusan pada tanggal 10 Agustus 2002 pada hari Rabu. Itu ini. Berarti betul ya Bang, saksi tadi telah menyampaikan bahwa di rumah tangga Sule dan Natali itu memang sering adanya percekcokan dan keributan yang akhirnya merembet ke perceraian dan keluarganya dari Natali yang akhirnya tidak diindahkan oleh keluarga dari Bang Sule. Ya, saya pikir kalau itu yang lebih dalam itu materi pokok perkara gitu ya, tapi intinya kelihatannya memang rumah tangga itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Itu aja. Jadi kalau materi apa yang penyebabnya dan seterusnya itu tidak bisa dibuka di media karena itu bersifat privat, dan persidangan dalam kasus perceraian itu bersifat tertutup. Jadi tidak bisa dibuka di media. Biarkanlah itu menjadi bagian dari ininya masing-masing lah ya, kalau dengan percekcokan itu sudah sering terjadi dari kapan sampai kapan dan terakhir mungkin yang diketahui? Ya memang percekcokan itu terjadi ya, tapi memang kembali lagi bahwa apa penyebabnya itu tidak bisa dibuka di media. Dan walaupun faktanya memang Ibu Natali sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Kang Sule. Berarti sering ya Bang? Sering adanya percekcokan. Sejak kapan itu, Bang? Maksudnya pas liburan Singapura atau gimana? Ya kalau keterangan saksi itu ada sering beberapa kali ada perselisihan dan pertengkaran. Nah, cuman kan saksi juga tidak menyampaikan penyebabnya detailnya seperti apa. Nah, karena itu menyangkut privasi dari pihak Kang Sule maupun dari pihak Ibu Natali. Kalau suster sendiri Bang, tadi saksinya sebagai Baby apa suster Bang? itu, Dalam Bang? artian dia menyampaikan apa kalau dari pihak suster? Jadi suster itu menyampaikan bahwa sesuai dengan pertanyaan majelis, suster itu memberikan keterangan bahwa Ibu Natali itu mengasuh, membimbing, dan membina Azam itu dengan baik, dan beliau itu layak untuk mengasuh Azam sebagai mana mestinya sebagai ibu. Bang, kemarin sempat ada video yang beredar bahwa Sule ingin bertemu dengan Azam melalui video call, tapi sepertinya Mbak Natali berat untuk memberikan izin ketemu dengan Sule. Setahu saya gitu ya, Ibu Natali juga kan orangnya baik gitu ya, dan beliau itu tidak keberatan gitu ya, apalagi hanya video call gitu. Video call itu kan sederhana gitu ya, kapan saja bisa. Nah, bahkan sebagaimana yang mereka sudah sepakati, Ibu Natali itu sesuai kesepakatan mereka, Kang Sule itu bisa kapan saja bisa bertemu gitu ya, karena mereka ingin membesarkan anak-anaknya itu yang bernama Azam secara bersama-sama dengan cara yang baik.
dan tetap menjaga silaturahmi di antara mereka, walaupun toh nantinya kalau diputus oleh majelis mereka sudah tidak dalam satu rumah tangga, tetapi tetap menjaga silaturahmi di antara mereka. Oh, kemarin Bang, pas ketemu sama Sule sama Natali itu ada obrolan apa Bang? Damai mungkin? Ya, saya juga tadi malam sempat berkomunikasi dengan Kang Sule, tapi kelihatannya Kang Sule mungkin sudah tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan rumah tangga. Mungkin banyak itu yang yang doain. terbaik buat kedua belah pihak. Bang, ini kan abang saya juga meminta kepada netizen untuk jangan menghujat Delia, anaknya putrinya Delia itu sendiri. Sampai kabarnya Bang Sule sakit. Memang kondisinya seperti itu atau seperti apa Bang? Yang disampaikan ketika abang ketemu sama Sule? Jadi begini, semalam waktu saya hubungin beliau tidak menyampaikan beliau dalam keadaan sakit. Tapi kalau orang yang dalam kondisi punya demam, kecapean, itu kan bisa saja gitu ya. Tapi tidak dalam kondisi sakit seperti apa gitu. Dan juga kami harapkan juga seperti dari awal, harapan kami pihak media juga membantu biar hubungan keluarga antara Kang Sule dan Ibu Natali ini tetap baik gitu, silaturahminya tetap baik, walaupun mereka kalau nanti diputuskan oleh majelis mereka sudah tidak satu dalam rumah tangga, karena mereka punya tanggung jawab untuk membesarkan Azam itu dengan baik, mendidik anak itu dengan baik, dan mengantarkan anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya, dan juga menjadi kebanggaan bagi keluarga kedua belah. Keren. Bang, pertengkaran itu apakah salah satunya adiknya Natali itu tinggal di situ Bang, antara Puput? Kabarnya keluarganya Natali banyak yang numpang tinggal di tempat Sule. Nah, saya tidak pernah mendengar tentang hal itu ya. Saya tidak pernah mendengar tentang hal itu. Yang jelas Kang Sule juga tidak pernah menyampaikan hal-hal seperti itu. Tapi kalau hal lain yang mungkin tidak bisa diungkapkan di media, saya pikir itu biarkanlah menjadi ininya masing-masing kan gitu ya. Bang, apakah Bang, banyak yang doain damai, kenapa nggak damai Bang? Ya, upaya kan sudah dilakukan gitu ya, baik oleh pihak keluarganya Ibu Natali, menasihatin Ibu Natali ya, tapi mungkin Ibu Natali dan Kang Sule punya pandangan sendiri dan punya sikap sendiri. Nah, dan upaya-upaya itu termasuk oleh mediator yang dituju oleh majelis hakim, dan bahkan sampai terakhir juga kami selaku kuasa juga tetap menyarankan untuk bisa bersatu lagi, tetapi Kang Sule punya pendirian dan punya pandangan yang lain, dan mungkin itu yang terbaik buat mereka. Bang, dalam cekcoknya tadi bilang adiknya Sule adiknya Natali apakah ada omongan bahwa Putri Delia juga termasuk dalam masalah itu Bang? Saya tidak pernah mendengar tentang hal itu ya. Apa ada orang ketiga? Tapi dari keterangan saksi tadi memang tidak ada penjelasan soal adanya keterlibatan Putri Delia dalam permasalahan Sule sama Natali itu Bang. Setahu saya, baik informasi dari Kang Sule itu saya tidak pernah disampaikan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Tidak ada keterlibatan gitu ya Bang ya? Kan gitu. Karena mereka baik-baik saja gitu ya. Dalam hal antara Kang Sule dengan Ibu Natali ada persoalan, ya biarkanlah itu menjadi persoalan mereka, dan itu mudah-mudahan ini yang terbaik buat kedua belah pihak. Itu aja. Oke, terima kasih Bang. Ya. Cukup ya.